Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Trisurani dengan NIM 192231056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait literatur review terkait validitas dan reliabilitas dari food frequency questionnaire dan semi kuantitatif food frequency questionnaire. Untuk yang pertama, terdapat pendahuluan. Pengukuran asupan makan dapat dijadikan dasar untuk mengamati kebiasaan makan, tingkat kecukupan gizi, hingga hubungan antara pola makan dengan status gizi pada suatu individu maupun populasi. Nah, FFQ dan juga SKFFQ ini menjadi salah satu metode survei konsumsi pangan, yang mana FFQ merupakan metode pengumpulan data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau beberapa jenis makanan pada periode waktu tertentu dengan hasil penelitiannya memberikan hasil data kualitatif. Sedangkan untuk SKFFQ itu sendiri merupakan pengembangan dari FFQ, yang mana terdapat tambahan, yaitu pertanyaan terkait jumlah porsi makanan yang ditentukan pula standar porsinya. Nah, pada kolom survei SKFFQ itu sendiri terdapat juga URT dan juga gramasi dari makanan tersebut. Penyusunan artikel review ini ditujukan untuk menguji reliabilitas dan juga validitas dari metode FFQ dan juga SKFFQ. Selanjutnya, untuk contoh kuesionernya itu sendiri, dari SKFFQ itu terdapat porsi tiap kali konsumsi, baik dari URT dan juga gramasinya, dan juga paling sering dikonsumsi dengan cara seperti apa. Sedangkan pada kuesioner FFQ itu sendiri tidak terdapat kolom seperti itu dan hanya menunjukkan frekuensi makan seperti 1 hingga 2 kali per bulan, 1 kali per hari, dan lain sebagainya. Pada pengujian reliabilitas dan validitas FFQ sendiri, saya menggunakan artikel yang berjudul Reliability and Construction and Construct Validity of a Food Frequency Questionnaire for Pregnant Women at High Risk to Develop Fetal Growth Restriction, yang mana hasil uji ulang FFQ pada 12 kelompok makanan dan 17 zat gizi menghasilkan konsistensi yang sedang dengan ICC 0,55 sampai baik dengan ICC 0,6. Untuk validitasnya sendiri, ketika dibandingkan dengan 24-hour food recall dan juga food record, validitas FFQ ini dinilai cukup baik untuk makanan dan zat gizi dan bernilai sedang untuk skor diet Mediterania. Saat diuji dengan penanda biologis, hasilnya juga bervariasi, mulai dari rendah untuk kelompok zaitun dan juga hingga sedang pada kelompok kacang-kacangan. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas dan validitas dari SKFFQ itu sendiri menggunakan artikel yang berjudul Development and Evaluation of the Reliability of a Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire to Assess the Intake in the Serbian Population. Hasilnya menunjukkan bahwa validitas relatif SKFFQ terhadap 3 kali 24-hour food recall cukup baik dengan korelasi signifikan untuk energi dan beberapa zat gizi seperti karbohidrat, kolesterol, dan lain sebagainya. Yang mana nilai ICC juga mendukung adanya kesepakatan yang cukup baik, misalnya pada kolesterol itu mencapai 0,5 dan tingkat salah klasifikasi cenderung rendah, kurang dari 5% untuk sebagian besar zat gizi. Dan kesesuaian belantaran juga menunjukkan hasil yang baik antara SKFFQ dan juga 24-hour food recall pada energi dan makronutrien lainnya. Lalu berikut ini tabel analisis dari beberapa artikel yang saya gunakan terkait validitas dan reliabilitas dari FFQ dan juga SKFFQ. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari metode survei konsumsi pangan. Untuk FFQ itu sendiri, dia lebih praktis, relatif murah, mampu menggambarkan pola konsumsi jangka panjang dan tidak membebani responden. Untuk kekurangannya sendiri, keakuratannya itu bergantung pada ingatan responden, berpotensi terjadinya bias recall, cenderung overestimation atau underestimation, responden berisiko jenuh dalam mengisi formulir yang terlalu panjang dan banyak. Lalu untuk kelebihan dari metode SKFFQ itu sendiri memberikan gambaran lebih detail tentang asupan jumlah zat gizi. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengisian, analisisnya akan lebih rumit, dan responden mungkin kesulitan untuk memperkirakan porsinya. Nah, dalam hal ini, peneliti diharapkan mampu membantu responden dalam menentukan URT dan porsi yang dikonsumsi. Untuk kesimpulan dari review artikel ini yaitu hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai ICC dari sedang hingga ke tinggi, sehingga menunjukkan bahwa kuesioner ini cukup konsisten jika digunakan secara berulang. Dari sisi validitas, bagian besar penelitian menunjukkan bahwa FFQ dan juga SKFFQ bisa menggambarkan asupan zat gizi dengan cukup baik, meskipun ada kecenderungan overestimation bila dibandingkan dengan metode referensi food recall dan juga food record.
Jadi bisa disimpulkan bahwa FFQ dan SKFFQ cukup layak dipakai untuk menilai pola makan dalam penelitian gizi, terutama di studi epidemiologi berskala besar. Akan tetapi instrumen ini tetap perlu divalidasi lagi sesuai dengan populasi yang diteliti supaya hasilnya lebih akurat. Lalu berikut ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam penyusunan artikel review ini. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.